Oke, di sini Abang mau menjelaskan tentang t-test. Nah, t-test ini digunakan untuk melihat perbedaan antara dua kelompok data. Nah, t-test ini memiliki perbedaan juga dengan ANOVA. ANOVA kan mencari perbedaan juga, tetapi kalau ANOVA itu minimal 3 kelompok data, sedangkan t-test itu dua kelompok data. Nah, di sini t-test juga terbagi dua jenis, t-test untuk melihat uji beda, perbedaan dari dua kelompok data, seperti misalnya jenis kelamin, ataupun kelas atau jenisnya. Lalu ada t-test eksperimen. Nah, di sini Abang jelasin t-test uji beda dulu. Nah, t-test uji beda ini bagian nilainya ataupun bagian dari masing-masing X1 dan X2-nya itu berbentuk dengan interval ataupun rasio. Nah, lalu yang kita cari di tabel kerja t-test uji beda ada dua, yakni X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Nah, setelah ambil kita selesaikan tabel kerjanya, kita akan lanjut ke bagian X bar 1. X bar 1 itu rata-rata dari X1, X bar 2 itu rata-rata dari X2. Nah, caranya sigma X1 452 dibagi dengan N X1, yakni 7. Nah, jadi 452 dibagi dengan 7, hasilnya ini. Begitu pula dengan X2, 376 dibagi dengan 7. Lalu kita lanjutkan ke bagian standar deviasi 1 pangkat 2. Nah, rumusnya itu sigma X1 pangkat 2 yang ini dibagi dengan N1, 7. Lalu dikurang dengan X bar 1 pangkat 2. Yang ini 64,571 dipangkat 2 kan atau dikuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan terlebih dahulu dan ini kita bagi terlebih dahulu. Lalu hasil pembagian ini dikurang dengan hasil pengkuadratan dari X bar 1. Begitu pula dengan SD2. Yang ini sigma X2 dari sini. Lalu N2-nya itu 7. X bar 2 itu yang ini dipangkat 2 kan. Lalu hasilnya yang ini. Lalu kita lanjutkan ke bagian t-testnya. Nah, di bagian t-test ini X bar 1 dikurang dengan X bar 2. Jadi X bar 1 ini dikurang dengan X bar 2. Nah, lalu yang bagian bawahnya diakarkan SD1 pangkat 2. Hasil dari SD1 pangkat 2 ini dibagi dengan N1, 7, dikurang 1. Begitu pula dengan yang berikutnya. Ditambah SD2 pangkat 2 ini dibagi 7 kurang 1. Ini dibagi terlebih dahulu. Ini juga dipangkat 2 kan. Yang ini dipangkat 2 kan. Maka hasilnya akan seperti ini. Mohon maaf. Ini Abang kelupaan. Ini udah dipangkat 2 kan dari sininya. Jadi ini dibagi saja terlebih dahulu. Lalu 48,586 itu dibagi kan hasilnya ditambah lalu diakarkan. Nah, dapat hasilnya itu seperti ini. Nah, 2,026 ini dibandingkan dengan T tabelnya atau T teoretiknya dengan rumus DB N kurang 2. Karena di sini ada N besarnya itu ada 14, maka dikurangi dengan 2 maka hasilnya 12. Maaf, tadi salah tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, yang ini kita memakai yang bagian 12. 0,05
Yang ini 2,179 dengan 3,055. Kita bandingkan dengan T tabelnya 2,026. Nah, karena T empiriknya lebih kecil dibandingkan 0,05 dan 0,01, maka tidak ada perbedaan antara X1 dan X2. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian t-test eksperimen. Nah, perbedaan dengan t-test uji beda ini, di bagian t-test eksperimen diwajibkan memiliki interval. Nah, di dalam interval ini, tengah-tengah dari titik interval akan menjadi nilai X. Seperti misalnya 40 sampai 44, nilai titik tengahnya itu 42, 35 sampai 39, nilai titik tengahnya 37, sampai seterusnya. Lalu FE ini adalah kelompok yang diberikan eksperimen, sedangkan FK itu kelompok yang tidak diberikan eksperimen. Nah, selanjutnya di sini ada FXE. Bagian FXE ini bagian FE dikalikan dengan X. Jadi 16 dikali dengan 42 sampai ke bawah. Begitu pula dengan FXK. FK dikalikan dengan X. Nah, selanjutnya ada FXE pangkat 2. Nah, untuk bagian FXE pangkat 2 ini, X-nya kita pangkat 2 kan terlebih dahulu atau kita kuadratkan. Lalu dikalikan dengan FE dan FK-nya. Ini kebalik ya. Oh iya pas ini. Sorry. Jadi FXE pangkat 2 ini 42 kuadrat dikali dengan 16. Hasilnya itu ini 28.224 sampai ke bawah. Begitu pula dengan FXK kuadrat. X-nya dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan FK. Nah, setelah didapatkan tabel kerjanya, kita mencari X bar E dan X bar K terlebih dahulu. X bar E itu ini sigma FXE dibagi dengan berapa banyak kelompok data kita yang bagian E. Karena F ini adalah frekuensi, maka dapat disimpulkan FE itu sebagai sampel. Jadi 60 sampel ataupun N-nya ada 60. Jadi 1950 dibagi dengan 60. Dapatlah hasilnya 32,5. Begitu pula dengan X bar K. X bar K itu dari sini sigma FXK dibagi dengan sigma FK. Nah, kita lanjut ke bagian SDE pangkat 2. Nah, untuk bagian SDE pangkat 2, sigma FXE pangkat 2 yang ini dibagi dengan sigma NE. Yang ini 60. Dikurang dengan X bar E 32,5 di pangkat 2 kan nantinya. Nah, dapatlah hasilnya 65,583. Begitu pula dengan SDK pangkat 2. Yang perbedaannya cuman yang bagian SDE itu bagian E. Yang ini di bagian atas. Ini bagian bawah. Lalu X bar E yang ini. Kalau yang SDK itu yang ini bagian atas ini ya. Lalu NK-nya itu yang ini. X bar K itu yang ini. Pangkat 2 kan. Nah, kita lanjutkan ke bagian t-testnya. Di bagian t-testnya ini kurang lebih hampir sama dengan yang ini. Jadi X bar E yang ini 32,5 dikurang dengan 26,833 sebagai X bar K. Lalu dibagi dengan akar dari SDE pangkat 2 yang ini dibagi dengan dibagi dengan NE
kurang 1, maka hasilnya itu segini. Lalu bagian ini SD-nya, SDK. Yang ini hasilnya. Kita masukkan, selesaikan terlebih dahulu yang 60 kurang 1 ini. Lalu 65,583 itu dibagi dengan hasilnya. Lalu bagian kiri dan bagian kanan ini ditambahkan seperti ini. Hasilnya diakarkan. Maka dapatlah 2,026. Oke, seperti itu. Untuk bagian melihat tabelnya juga sama. Rumusnya itu DB atau DK ataupun DF dikurang dengan 2. Nah, karena di sini ada FE dan FK, maka total dari FE dan FK 120. 120 dikurang dengan 2 berarti 18. Nah, di sini kita memakai yang mendekati. Jadi, kita pakai yang 120. 120 bagian 0,05 atau 5% dan 1%. Jadi 1,980 untuk 0,05 atau 5% dan 2,617 untuk 1%. Nah, di sini kan 2,026. Hasilnya itu melebihi dari 5%, tetapi di bawah dari 1%. Maka dapat disimpulkan data yang kita miliki itu signifikan. Karena 2,026 melebihi dari 0,05 atau 5%, tetapi tidak signifikan karena kurang dari 1%. Maka terdapat perbedaan antara kelompok yang diberikan stimulus ataupun kelompok eksperimen dan juga kelompok yang tidak diberikan stimulus atau FK, kelompok yang tidak diberikan eksperimen. Nah, itu aja penjelasan dari Abang mengenai t-test. Sekian, terima kasih.